Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, saudara, tanpa memperpanjang kata mukadimah, pada hari yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah dan Sahabat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Mekah merupakan sebuah kota yang penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab. Kota ini di dalam perdagangannya ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Suriah di utara. Sebelum Nabi Muhammad memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut setelah sempurna melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan budayanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pendidik pertama dan terutama dalam dunia pendidikan Islam. Pola pendidikan di masa Rasulullah tidak terlepas dari metode evaluasi kurikulum pendidik peserta didik, lembaga, dasar, tujuan, dan sebagainya yang berdasarkan pada pelaksanaan pendidikan Islam baik secara teoritis maupun praktis. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah juga sejalan dengan tahapan dakwah yang dilakukan oleh beliau, yang mana penulis mengutip dalam Samsun Nizar terdapat 3 tahapan. Yang pertama ialah tahapan rahasia atau perorangan. Pada awal mula turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosiopolitik yang belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga terdekatnya. Tahapan yang kedua ialah tahap terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun sampai turunnya wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarga terdekatnya untuk berkumpul di Bukit Sofa, menyerukan agar berhati-hati terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keras di hari kemudian atau di hari kiamat. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan untuk umum. Hasil seruan dakwah setelah terang-terangan yang berfokus kepada keluarga terdekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah SAW merubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus kepada keluarga terdekat beralih kepada seruan umum umat manusia secara keseluruhan atau internasional. Metode dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Nabi. Kurikulum pendidikan Islam pada periode Rasulullah baik di Makkah maupun di Madinah adalah Al-Quran yang diwahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi kejadian dan peristiwa yang dialami oleh umat Islam saat itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pemikiran pendidikan Islam pada masa sahabat. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Rasulullah meninggal pada umur 63 tahun tanpa meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin. Maka pada saat itu beberapa kaum muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah di Madinah. Mereka berdiskusi tentang siapa pemimpin berikutnya. Masing-masing pihak pada saat itu merasa
berhak untuk menjadi atau menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Umat Islam pada saat itu dengan semangat persaudaraannya dalam mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Singkat cerita, Abu Bakar kemudian dipilih dan diangkat menjadi khalifah berikutnya. Kembali kita membahas tentang pendidikan. Model pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti dulu, yaitu pada masa Rasulullah, baik dari segi materi dan maupun sarana pendidikannya. Namun dari segi kualitas dan kuantitasnya meningkat. Jadi beberapa sejarah penting juga terjadi di masa kepemimpinan Abu Bakar ini, seperti pemberontakan atau orang-orang yang murtad, enggan membayar zakat, serta banyaknya timbul nabi-nabi palsu pada awal kekhalifahan Abu Bakar. Rata-rata para pemberontak itu terdapat pada kalangan orang yang baru masuk Islam. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, Abu Bakar mengirim pasukan yang terdiri dari para sahabat. Tetapi karena mereka tetap membangkang, terjadilah pertempuran yang cukup hebat, sehingga banyak di antara para sahabat yang mati syahid, yang menyebabkan berkurangnya penghafal Quran, guru, dan pendidik dalam Islam. Jadi dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, pendidik Islam banyak yang gugur. Hal ini mulai disadari oleh Umar bin Khattab. Sebelum ia menjadi khalifah, Umar ini mengusulkan agar bermusyawarah di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar untuk mengatasi agar Al-Quran itu tidak sampai hilang. Maka penulisan Al-Quran yang pada zaman Nabi Muhammad masih belum tersusun sesuai hafalan sahabat, maka Al-Quran ini dituliskan kembali dan dijadikan satu mushaf. Maka para sahabat ini dikirim ke berbagai daerah yang dikuasai kaum muslimin untuk mengajarkan Al-Quran dan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke budaya penduduk daerah-daerah baru tersebut. Jadi dapat disimpulkan pada masa Abu Bakar ini, pendidikan itu bisa dibilang masih melanjutkan pendidikan yang sudah ada pada zaman Rasulullah. Pendidikan pada masa ini belum mengalami perkembangan yang begitu berarti, karena Abu Bakar banyak disibukkan oleh keadaan pemerintah yang kurang kondusif yang perlu perhatian penuh. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar wafat, maka kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Umar. Umar ini merupakan salah satu di antara tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan, dan karakternya yang berterus terang. Bahkan sebelum menjadi khalifah, Umar dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan kejam. Di bawah pemerintahannya yang imperium, Islam meluas dengan kecepatan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang yang terbesar pengaruhnya setelah Nabi dalam membentuk pemerintahan Islam adalah Umar bin Khattab. Pada masa Umar ini, kondisi negara sudah bisa dibilang mulai stabil. Jadi Umar dapat memusatkan perhatiannya dalam masalah-masalah kenegaraan, khususnya pada pendidikan. Berkaitan dengan masalah pendidikan, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid, pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Jadi guru-guru ini bertugas mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru memeluk Islam. Pada masa Umar sangat memperhatikan masalah pendidikan dan terus menambah materi pelajaran. Pada masa Umar juga kaum muslimin sudah mulai mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Persia dan bahasa Romawi.
dan beberapa bahasa yang lain yang dianggap perlu pada waktu itu. Karena pengajaran bahasa asing pada waktu itu menjadi hal yang sangat penting, mengingat daerah kekuasaan Islam itu sudah berada di luar Jazirah Arab. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Pada masa Utsman ini, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda pada masa Umar. Pendidikan masa Utsman ini hanya melanjutkan apa yang telah ada di masa Umar. Hanya sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari apa yang telah ada. Akan tetapi, jasa Khalifah Utsman ini sangat besar bagi sejarah pendidikan Islam, yaitu beliau membukukan Al-Quran dan menyatukan bacaan Al-Quran umat Muslim yang berbeda menjadi satu, karena bertambahnya daerah kekuasaan Islam, sehingga menyebabkan umat Islam berlainan dialek dalam membaca Al-Quran, yang kemudian kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, maka kekhalifahan berikutnya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa Ali, ibu kota pemerintahan dipindah ke Kufah. Pada masa itu Khalifah Ali bin Abi Thalib mengurus masalah politik dan pemerintahan, sedangkan yang mengurus tentang pendidikan yaitu Abdullah bin Mas'ud. Selama masa pemerintahan Ali yang berlangsung kurang lebih 5 tahun, Khalifah Ali disibukkan oleh banyaknya peperangan yang dilancarkan oleh kelompok Bani Umayyah yang mendesaknya untuk mengusut kasus pembunuhan Utsman. Jadi dapat kita simpulkan ciri khas pendidikan Islam pada masa Ali itu bisa dibagi menjadi 6 poin. Ke-6 poin tersebut yaitu yang pertama, menonjolkan unsur Arab pada pendidikan Islam. Yang kedua, bertujuan menegakkan prinsip agama Islam. Pendidikan Islam berkembang dengan metode dakwah. Yang ketiga, bergantung penuh pada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa ini muncullah berbagai ilmu agama seperti tafsir, hadis, tajwid, dan fikih. Dan juga ilmu bahasa seperti nahwu, balaghah, dan lain-lain. Poin yang keempat, mementingkan penulisan sebagai alat penghubung antara sanad dengan kaum muslimin. Sanad itu adalah guru dari kalangan sahabat. Poin yang kelima yaitu membuka pintu lebar-lebar untuk mempelajari bahasa asing. Ini didorong oleh keperluan bertambahnya kawasan Islam yang mendorong orang Islam itu menguasai bahasa asing. Poin yang terakhir yaitu bergantung pada surau atau kutab, bisa juga masjid sebagai pusat-pusat pendidikan, atau sekarang bisa disebut dengan institusi pendidikan.